Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi di pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan suatu kasus, yaitu di sini membuat program gaji karyawan dengan ketentuan sebagai berikut, ya. Jadi di sini untuk gaji pokok sudah ditentukan yaitu 3 juta, ya. Kemudian di sini nama karyawan itu di-input. Artinya nanti di programnya bisa memasukkan nama karyawan, kemudian kode jabatan juga di-input, dan kode jabatan ini akan menghasilkan nama jabatan, besar tunjangan, dan potongan. Nah, pada saat kita masukkan kode jabatannya MG, maka nama jabatannya menjadi manajer, tunjangan 2 juta, kemudian potongan 200.000. Kemudian ketika kode jabatannya kita masukkan KB, maka nama jabatannya menjadi kepala bagian, kemudian tunjangan 1.500.000, potongannya 150.000. Ketika SB, maka nama jabatan staf bagian, tunjangan 1 juta, potongan 100.000. Nah, selain itu, ya, selain kode ini, maka nama jabatannya tidak ada, lalu tunjangannya 0, potongannya 0. Nah, selanjutnya dia akan menampilkan hasilnya, ya, berdasarkan kode jabatan total gaji. Ini didapat dari gaji pokok ditambah tunjangan, kemudian dikurangi potongan. Oke, kita langsung saja buat programnya. Jadi di sini kita buka Visual Studio, kemudian klik Create New Project. Pastikan kalian memilih Visual C#, lalu di sini kita pilih Console App. Oke, untuk namanya ya, bisa kalian isi atau kalian menggunakan yang bawaan, ya. Kita klik OK. Kita tunggu. Oke, setelah tergenerate, ya. Selanjutnya yang pertama kali kita lakukan di sini adalah menganalisa, ya. Kita tentukan dulu variabel apa saja yang dibutuhkan untuk membuat program gaji karyawan tadi. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama, ya, ada gaji pokok. Gaji pokok di sini menggunakan angka, maka tipe datanya yaitu integer. Oke, dan itu tingkatnya bilangan bulat, ya. Jadi di sini yang tepat menggunakan integer, lalu kita buat disingkat saja GP. Selanjutnya, ya, di sini ada nama karyawan, kode jabatan. Ini tipe data string, tapi kita cari dulu yang integer, ya. Ada apa lagi? Ini ada besar tunjangan dan potongan, ya. Dengan potongan ini menggunakan integer. Kita tambahkan koma, kemudian tunjangan TJ, kemudian koma potongan, ya, saya singkatnya di pot, ya. Titik koma. Oh ya, di sini ada tinggalan, ya, ada total gaji. Jadi kalian tambahkan koma lagi, total gaji kita buat TG. Oke, selanjutnya kita buat variabel yang string, ya, yang string. Di sini ada nama karyawan. Oke, string nama karyawan kita singkat NK. Kemudian koma kode jabatan, ya, KJ. Oke, saya rasa tambah lagi di sini nama jabatan, ya, NJ. Ini sudah semua, ya. Untuk yang string ada 3, ya, integer ada 4 variabel. Oke, jadi untuk variabel ini sebenarnya sudah saya bedakan, ya. Jadi di sini untuk tulisannya lebih tebal menggunakan bold, ya. Ada gaji pokok, nama karyawan, kode jabatan, ya. Di sini semuanya tebal, ya. Ada total gaji juga. Oke. Selanjutnya kita buat sintaks yang pertama, yaitu gaji pokok di sini, ya, yaitu 3 juta. Jadi perintahnya yaitu GP sama dengan 3 juta. Nolnya ada 6, ya.
kemudian titik koma. Nah, selanjutnya kita buat di sini sintak yang selanjutnya yaitu nama karyawan diinput, maka kita buat labelnya dulu. Labelnya console write ya, kita tampilkan tulisan dulu, yaitu masukkan nama karyawan titik 2 ya, kemudian di akhirnya ada titik koma. Nah, untuk menampung datanya yaitu nama karyawan NK ya, NK sama dengan console read line, read line. Oke, buka kurung, tutup kurung, titik, koma. Oke, nama karyawan sudah. Selanjutnya kita meminta inputan untuk kode jabatan. Perintahnya mirip ya. Di sini kita buat dulu labelnya console write kode jabatan ya, titik 2. Kemudian kita tampung di KJ ya, variabel KJ sama dengan console read line. Oke, selanjutnya ya kita menggunakan fungsi pemilihan di sini ya. Tadi kan ada tampil ya, di situ kita gunakan fungsi if. Oke, kita lihat di sini ya. Berdasarkan kode jabatannya, jika kodenya MG, maka nama jabatannya manager ya. Oke, maka di sini kita buat if buka kurung, kemudian di sini kita buat KJ sama dengan ya. Sama dengan MG ya, ini pakai kutip. Oke, buka kurung kurawal, enter. Kemudian kita buat di sini jika MG maka nama jabatan yaitu manajer ya. NJ sama dengan manager. Kemudian tunjangannya yaitu 2 juta. Kemudian potongannya pot sama dengan 200.000. 200.000 titik koma. Oke, selanjutnya kita buat else if ya. Nah, selain itu jika KJ-nya sama dengan KB, maka NJ-nya yaitu kepala bagian, tunjangan TJ ya sama dengan 1.500.000, kemudian potongannya 150.000. Kemudian selanjutnya else if lagi, KJ sama dengan S besar B besar ya, besar B besar, ke nama jabatannya menjadi staf bagian, kemudian tunjangannya 1 juta ya, kemudian potongannya 100.000. Nah, tinggal yang terakhir yaitu sini yang tidak terdaftar ya, maka else ya, tidak ada if-nya lagi. Kemudian kita buat di sini NJ-nya sama dengan tidak ada. Kemudian potongan tunjangannya di sini 0, tutup potongannya juga 0. Oke, sudah selesai. Kita buat fungsi pemilihannya atau struktur if. Langkah selanjutnya kita lakukan perhitungan untuk total gaji ya. Jadi mana total gaji didapat dari gaji pokok TJ sama dengan gaji pokok TG ya, maaf ya. Total gaji TG sama dengan gaji pokok ditambah TJ dikurangi potongan. Oke. Sudah kita dapatkan ya. Selanjutnya kita tampilkan ya total gajinya. Untuk menampilkannya kita buat console write line total gaji ya, sama dengan kita kasih RP di sini ya, rupiah, kemudian tambah variabel TG. Oke, console read key karena kita membuat di Visual Studio. Oke,
kita coba jalankan ya programnya menjadi seperti apa, kita lihat. Oke, ini programnya sudah jalan ya. Nah, di sini ya yang akan tampil yaitu tadi yang pertama nama karyawan, lalu dia akan menahan sampai kita menginputkan nama karyawannya. Kita inputkan di sini contohnya nama karyawan Afrizal ya. Kita enter, kemudian kode jabatannya kita coba yang M besar G besar. Oke, kita enter ya. Lalu muncul total gajinya 4.800.000. Oke. Jadi ini sesuai yang ditentukan tadi ya, MG-nya. Kemudian kita coba lagi untuk kode jabatan yang lain ya. Afrizal, kemudian kita coba SB ya. Kita enter. Nah, beda ya. Jadi sesuai dengan kode jabatannya. Total gajinya ini berdasarkan kode jabatan. Oke. Di sini ya. Jadi dia tidak akan menjalankan keseluruhan dari codingnya. Jadi hanya menampilkan yang sesuai saja. Nah, di sini kita coba tambahkan nama jabatan. Ya, tadi kan belum tampil nama jabatannya. Nah, kita coba jalankan kembali. Oke, kita masukkan nama karyawan, kemudian kode jabatannya MG ya. Nah, muncul ada nama jabatannya manajer. Total gajinya 4.800.000. Oke. Nah, ini ya. Jadi seperti yang saya katakan ya, ini akan berjalan coding ini ketika kondisinya sesuai. Nah, setelah dipilih salah satunya ya, maka akan dihitung untuk total gajinya. Oke, walaupun ada 4 kondisi, ini bukan berarti semuanya dijalankan, tapi hanya salah satu saja ya, atau yang sesuai dengan kondisinya. Oke, untuk lebih memahami lagi, kita coba latihan ya. Kita coba latihan. Jadi kalian coba buat program ya. Jadi di akhir slide itu ada latihan ya. Nah, di sini ada latihan. Nah, kalian buat program kasir untuk travel ya, di sini kasusnya. Ya, hampir mirip ya, cuman beda kasus saja. Nah, coba kalian buat programnya ya. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup ya. Terima kasih.